Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus penolong kita, juru selamat dan satu-satunya penebus hidup kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Darahnya hapus dosaku, ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Yesus, penebus kita yang memberi kita jalan kebenaran. Bapa di dalam Yesus dan Roh Kudus telah memulai, melanjutkan dan menyempurnakan karyanya yang luar biasa. Mengikut Yesus pasti endingnya happy. Kalau belum happy, berarti belum ending, sabar. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam
berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Jangan pernah takut, karena Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkanmu. Engkau berharga di matanya. Yesus, terima kasih Kau Yesus. Kau telah memulai segala yang baik dalam hidup kami. Segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu. Engkau menjadikanku. Terima kasih Bapa. Serupa gambaran. Dan berharga di mata-Mu. Dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari kita angkat tangan kita. Kita memuji, menyembah Allah yang setia dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Mari sembah. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, mengagungkan-Mu, meninggikan-Mu. Bapa yang baik dalam Yesus, Bapa yang luar biasa. Kiarara Bapa Kasyandu di dalam Yesus Kristus. Kiarara Masandora Patasande. Kiarara Masandaramu. Haleluya, 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 haleluya. Allah itu roh, sembah Dia dalam roh. Mari bermazmur, panggil nama Yesus. Sebab seorang pun tidak bisa memanggil Yesus tanpa Roh Kudus. Sembah, sembah, sembah. Sembah, sembah, sembah. Bapa, belum pernah ada kasih di dunia ini seperti kasih Yesus. Yesus mengampuni para pelacur yang bertobat. Dan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi.
Kepada perempuan yang berzina itu Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi, dan aku pun tidak menghukum engkau. Kepada pemungut cukai, bahkan kepada penjahat yang di sebelah salibnya, mereka diampuni, mereka diselamatkan. Belum pernah ada kasih di dunia seperti kasih Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Angkat tangan kita, kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia, Kasih di dunia, kasih Bapa dalam Yesus yang mengampuni dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan segala kehidupan kita. Karena itu bertobatlah, jadikan Yesus juru selamat Tuhan. Yes Lord, yes, yes. Yesus, Bersama-sama sungguh tiada lagi Tuhan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Bersama-sama kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini
Baba Makasyandara Baba Baba. Mari sembah Warara Masyande. Belum pernah ada kasih di dunia seperti kasih Bapa. Di dalam Yesus Warara Baba Boho. Sekalipun dosamu merah seperti kerusi, disucikan seperti disucikan, disucikan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Tepuk tangan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya Bapa. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih Bapa surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Terima kasih Bapa. Yohanes 14:6 digenapi atas kami dan keluarga kami. Amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Kita sudah memuji, berdoa, dan juga memuliakan Tuhan bersama-sama. Karena Dia omnipresent, ada di mana-mana. 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Bahkan lawatan Shekinah Glory bisa hadir menjamah kita secara khusus kepada orang khusus untuk tujuan yang tentunya khusus. Kita akan belajar firman, telah datang hambanya, narasumber kita, Pastor Husin Alay. Shalom, salam sehat. Shalom Pak, salam sehat Pak Tim. Iya, beliau datang dari Provinsi Jambi, pas bisa datang ke studio oleh anugerahnya, dan kita akan membahas tema jalan, kebenaran, dan hidup. Saya buat gerakannya, jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau mati kan ini, Ya. jalan, Jalan, kebenaran, dan hidup. hidup. Husin, Ya Pak. bicara tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Coba ceritakan bagaimana dulu Husin Alay sempat salah jalan. Kita bahas satu ya, salah jalan, nanti baru salah kebenaran dan juga salah hidup. Iya. Nah, waktu kecil kan tanpa diajari orang tua, Iya. terkadang harus sembahyang Iya. di depan meja persembahan. Iya. Meja persembahan atau meja penyembahan? Persembahan. Meja persembahan. Kadang juga di sekolah diajari pelajaran agama, Iya. ya. Gimana? Waktu itu setelah sekarang mengerti, ternyata dulu saya salah jalan. Gimana ceritanya? Iya. Jadi waktu itu saya masih kecil tinggal di daerah. Kita sudah pasti kita ikutin ajaran
penyembahan dari orang tua, Pak. Jadi daerah itu dari Jambi ke kabupatennya? Iya. Namanya kabupaten apa? Tanjab Tim, Pak. Tanjak Tim. Terus Tapi ke dia ada kecamatan lagi. kecamatan lagi. Iya. Nama kecamatannya masih Nipa ingat? Panjang. Nipa Panjang. Desanya lagi Nggak ada desa. Itu kecamatan. sudah paling kecil Iya. ya. Itu pinggir pantai, Pinggir sungai. sungai. Sungai Tapi Batanghari. nyambung ke laut nanti ya. Iya, nyambung ke laut. Ya. Ikut orang tua terus? Jadi ikut orang tua kan dari agama kepercayaan. Karena dulu kakek saya tuh zaman waktu Tiongkok itu kan, kan ada zaman Mao Zedong itu apalah pemerintahannya diktator. Jadi mereka lari, banyak yang lari gitu. Lari, akhirnya kakek saya terdamparlah di daerah itu yang Nipa Panjang. Itu pun kapalnya mesti kapal kecil kali ya? Iya, akhirnya kemana-mana terdampar. Nah, akhirnya kakek saya tinggal di situ jadi nelayan. Papa pun ikut jadi nelayan waktu itu. Nah, kan kita sudah tahu bahwa agama atau kepercayaan kakek itu kan pasti dari Tiongkok kan udah tahu. Mereka menyembah, penyembahannya udah beda, penyembahan berhala kayak gitu. Jadi waktu saya kecil ya saya pasti ikut orang tua. Dan kalau dia sembayang, kita ikut sembayang, pegang garu, sambilan kita berlutut, kita pegang garu sembayang. Tetapi kita tidak dikasih tahu, cuman yang penting ikut sembayang. Tanpa understanding, tanpa pengertian apapun. Iya. Dan tidak mencoba bertanya. Dulu waktu masih SD dulu agama sih ikut-ikut aja, Pak. Ikut-ikut saja. Kalau tanya tuh cuman ini untuk apa ya? Untuk nyembah, ini Tuhannya gitu. Menyembah. Baik. Jadi ada meja penyembahan di depan dan penyembahan di dalam. Iya, di belakang. Baik. Semua penyembahannya terpusat kepada meminta sesuatu kepada yang disembah itu ya. Iya. Biasanya gimana? Minta apa? Minta selamat, yang kedua minta peng'an. Peng'an itu artinya minta berkat supaya sukses lah. Sukses berhasil. Pada dasarnya permintaan, keselamatan semua tentang meminta. Permintaan. Seperti rindu mendapat penyertaan dan kesuksesan, tapi tidak tahu bagaimana begitu kebenarannya. Ya, benar, Pak. Jadi boleh saya bilang dulu jalannya tidak jelas, Ya. kebenarannya juga tidak jelas. Ya. Terus kehidupannya gimana? Jadi misalnya sempat Koko yang paling gede, Kode, Ya. memarahin kamu sama Ko Senang bahwa kok tidak pegang hiu untuk nenek yang meninggal. Ya. Nah itu yang bertahan kamu atau yang Koko Senang? Jadi kami berdua dengan Koko nih udah waktu sudah kenal Tuhan, benar-benar waktu itu cinta mula-mula. Kita ndak mau salah, jadi sudah tahu bahwa itu ndak boleh. Kalau sudah ikut Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Tapi di lapangan kita harus diperhadapkan dengan harus hormat. Jadi gimana? Kita tanya kepada gembala waktu itu, katanya ya enggak apa-apa, cuman satu ini aja, tapi jangan pegang hionya gitu, Pak. Sebenarnya sempat cekcok, tetapi akhirnya ya cuman enggak usah pegang hio, cuman berlutut aja. Oke. Jelaskan kepada kami dari Bapak waktu kecil ikut nenek, ikut papa mama, sehingga nggak ngerti jalan, nggak ngerti kebenaran, apalagi kehidupan. Akhirnya sebagai Husin Ale yang masih muda, masih SMP, bisa menemukan jalan kebenaran itu bagaimana? Prosesnya bagaimana? Kalau prosesnya waktu itu kan ada adik mama yang di Jambi dulu.
Jadi mereka itu sudah percaya Yesus, tetapi setiap minggu mereka sering datang ke daerah kami mengajak hamba-hamba Tuhan. Jadi sudah sampai, mereka cuma cerita duduk-duduk, kasih brosur itu atau traktat. Ya. Nah setelah kasih traktat ya cerita tentang Yesus, dan kami pun karena baru tahu juga, ya kita baca-baca saja Pak, dia punya brosur atau traktat waktu itu. Cuman tidak tahu Yesus ini siapa. Taunya dari baca di traktat itu, Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus Tuhan, menyembuhkan orang lumpuh, mujizat 5 roti 2 ikan. Nah saat itulah baru tahu namanya Yesus. Ya. Dari situ Pak, tahu kebenarannya. Akhirnya Ko Husin Ale sekolah di kota. Iya, sekolah ke Jambi. Waktu sekolah ke Jambi ternyata kodenya Senang sudah duluan. Iya. Terus diajak barengan gitu. Iya, ajak barengan ke gereja. Iya. Nah, tapi sudah tahu siapa Yesus dari traktat. Buku-buku itu ya. Iya, dari buku. Sehingga akhirnya kesentuh mau bertobat menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan itu bagaimana? Karena gini, di dalam hidup kita itu kita tidak mungkin, saya juga bertanya, kita hidup ini tidak mungkin tiba-tiba ada, pasti ada yang menciptakan. Ya. Nah kita ikut sembayang seperti ikut orang tua, kita juga tidak ngerti, tidak dapat apa-apa. Nah setelah kita baca tentang Yesus itu siapa, Yesus itu Tuhan, kita berdoa, Tuhan Yesus, kalau Engkau Tuhan, Engkau memberikan aku sukacita, damai. Nah, kita melihat ada dampaknya Pak. Waktu ikut Yesus ada perubahan hidup, kita jadi lebih tenang. Memang Tuhan itu nyata, meskipun kita tidak lihat, tetapi di hati kita Bisa dirasa. bisa dirasa maksud saya Pak. Ketenangan, kedamaian itu dapat ya. Beda, benar. Nah, ini kan saya mau pakai perasaan teman-teman yang belum bisa mengerti. Ya. Karena saya tetap menghormati kepercayaan atau agama itu pilihan pribadi setiap orang. Iya, benar. Kita tidak pernah boleh memaksakan, itu hak asasi yang paling hakiki. Tetapi kalau Husin Ale sharekan juga tidak salah. Contohnya menemukan jalan menuju tambang emas. Daripada yang lainnya tersesat-sesat, tidak jelas, ini kok diberi jalan kayak syukur dong, betul enggak? Betul. Ini diberikan kesaksian tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, titik poinnya Ko Husin Ale akhirnya mau bertobat, lalu meninggalkan dosa, memberi dibaptis. Itu prosesnya bagaimana? Jadi prosesnya yang tentu nggak ada yang maksa kan? Nggak ada yang maksa. Ya, silakan. Jadi mereka cuma datang memberi traktat, memperkenalkan. Tetapi karena saya ada respon, ada sebab, ada akibat, saya respon, oh kalau Yesus Tuhan, waktu itu kan memang kita, penyembahan kita itu kan, kalau dibilang kan kita tidak mengerti, tidak dijelasin. Nah tetapi Yesus ini bilang bisa menyembuhkan, bisa memulihkan. Ya, saya berdoa, Tuhan kalau Engkau Tuhan, Engkau bisa memberikan damai, sukacita di hatiku, bisa menolong hidupku, ya Engkau hadir dalam hidupku. Yang seperti tadi Pak Tim katakan bahwa kita bisa merasakan Pak, bisa merasakan kehadiran Tuhan dan damai di hati. Wow. Jadi memang menurut hukum kerohanian. Jadi di dunia ini semua ada hukumnya, hukum alam, hukum keseimbangan, hukum kasih. Nah, manusia yang normal itu adalah terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, karena Allah itu roh, maka roh manusia lah yang perlu roh Tuhan. Nah, di dalam diri manusia, walaupun kaya, hebat, berpangkat, kalau dia tidak ketemu Tuhan, maka dia ada empty, yang kosong. Nah, sekarang beberapa teman kan mungkin masih kosong. Akhirnya Bapak diinjili oleh pendeta atau Bapak yang saya mau baptis? Silakan. Saya tidak dipaksa untuk dibaptis, tetapi ketika saya tahu tentang Yesus,
diperkenalkan tentang Yesus, saya meresponin, dan memang Tuhan itu nyata. Jadi roh kita itu bisa mengalamin. Connect gitu, connect ya? Connect. Jadi beda. Kalau passwordnya salah kan nggak connect? Ya. Disconnect namanya? Ya, jadi ibarat yang seperti Pak Tim katakan tadi, empty, kosong. Memang kita dulu sembahyang, kita mau ngapain semua. Mau, kadang kalau waktu kecil kan kita sering beli permen ya. Kata misalnya ibu tuh dulu kan masih uangnya 5 perak, 10 perak gitu kan. Dan kadang misalnya 1 5 perak, kita kadang ambil 2, ngutil gitu, mencuri. Nah setelah kenal Yesus kita udah tahu, tidak boleh, kita tidak berani lagi. Ada perubahan Pak. Jadi, Tuhan tuh hadir, tidak boleh. Jadi kelihatan memang ada roh yang takut akan Tuhan sudah timbul. Kalau selama ini kan suka-suka kita tidak ada diajarin atau kebenarannya. Sehingga kalau maling aja, kalau sakit hati. Mau dendam aja. Dendam aja. Seperti hukum alam lah, hukum rimba. Iya, apalagi Pak, dulu kita sering nakal. Jadi kalau orang tua manggil, kita sering melawan, setengah melawan gitu. Waktu kecil kan kalau kita mau tidak dikasih, pasti kalau tidak maling ya kita tidak taat. Nah setelah kita kenal Yesus, kita mengalami perubahan. Itulah yang orang tua lihat dari kita. Oke. Setelah akhirnya bertobat, dibaptis, menjadi murid Yesus, bagaimana rasa sukacitanya itu menemukan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup? Ya, setelah menemukan jalan kebenaran hidup, kita merasa dan punya beban ya untuk memperkenalkan Yesus lagi kepada orang-orang yang belum menemukan jalan itu. Mulai dari keluarga ya? Mulai dari keluarga. Tapi yang pasti setelah itu memiliki sukacita yang tidak terkira ya? Iya, sukacita Pak. Jadi istilahnya kita hidup itu terarah. Tidak ada meskipun ada masalah tetapi kita bisa... Ini contoh ya, Iya. Kausin Ali. Ada orang yang percaya setelah kematian fisik itu ada kehidupan lagi. Iya. Sehingga mohon maaf banget, Iya. ada yang membakar uang untuk dikirim ke alam berikutnya, Iya. membakar rumah-rumahan, uang-uangan, bukan uang beneran ya? Bukan. Kan dilarang pemerintah toh, Iya, bakar uang. uang-uangan. Nah, itu namanya kepercayaan model apa Pak Kausin? Jadi itu kepercayaan turun-menurun bahwa pengertian mereka itu membakar uang, rumah-rumahan, kadang ada mobil-mobilan. Karena mereka percaya setelah mati, meninggalkan dunia, ada kehidupan. Supaya mereka nanti di sana tidak Kehabisan uang. kehabisan uang, mereka harus punya rumah, punya mobil. Yang punya ide itu siapa sebenarnya awal mulanya? Itu kepercayaan dari turun-temurun, Pak. Jadi kebenarannya itu cerita dari kakek. Nanti kakek cerita dari orang tua ya cerita ke kita. Jadi dilakuin begitu terus. Tanpa sebenarnya kalau secara logika kita berpikir kan tidak masuk akal gitu. Jadi pasti tanda tanya besar. Tetapi waktu itu karena kita taat, lakukan saja karena tidak tahu kebenaran, Pak. Sehingga ada sebuah kejadian waktu lagi beli mobil-mobilan, rumah-rumahan, si yang penjual itu berkata gini, ini ada iPhone baru nih, iPhone-an gambar, udah beli lah, udah saya beli katanya, mau dibakar untuk yang udah meninggal. Oh nggak beli chargernya, gambar charger. Terakhir ini ada kartu nama, tolong beritahukan yang lain bisa beli. Oh saya minta yang banyak, biar saya bakar sekalian. Nanti kamu dipanggil ke sana, jadi nggak mau lah yang punya toko itu. Jadi intinya niatannya menurut saya baik, ya. Benar. Mengasihi orang yang udah meninggal dan menghormati orang yang dipanggil Tuhan, namun jalannya yang tidak jelas, kebenarannya tidak jelas, dan apalagi kehidupannya. Baik, setelah Kode senang dan juga Kausin Alai mengiring Yesus dibaptis
Gimana respon? Ada 2 Koko lagi dan 1 Cece kan? Iya. Nah, itu respon mereka gimana? Respon orang tua bagaimana? Kalau Cece, setelah kami berdua, itu Cece dulu, Pak. Bukan. Maksudnya dimarahi nggak setelah mengiring Yesus? Tidak, Pak. Sebenarnya yang paling vokal aja itu Koko yang paling besar. Paling besar. Iya, karena mereka Itu namanya kode biasanya. Iya, biasanya orang tua lama itu nanti ke kakak sulung, dia punya tanggung jawab untuk meneruskan biasanya gitu kan. Iya. Meneruskan, nanti orang tua meninggal harus disembahyang di apa. Jadi Kongah oke, Cide oke, Iya. Cinga gede Iya. oke. Yang paling besar aja sempat bagaimana gitu? Iya, jadi yang besar tuh menantang. Kadang kita kalau ke gereja apa dibatasin, Pak. Dibatasin, marah. Kemana? Kami paling kadang bilang baru pulang makan gitu. Kadang-kadang kita baru pergi ke doa persekutuan, tapi kita bilang kemana gitu. Karena kalau tahu dia marah. Ya. Jangan terlalu dalam ikut Yesus. Ikut Yesus tapi jangan terlalu dalam. Iya, ikut Bagus. gitu aja. Kalau papa mama oke, terserah ya. Iya, papa mama pada intinya mereka melihat setelah kami ikut Yesus tuh ada perubahan, Pak. Kok makin hormat orang tua, Iya, makin tunduk sama orang tua Iya. gitu ya. Ketaatannya kelihatan dari sebelum nakal ini. Jadi mereka melihat justru mereka Tak percaya. lihat di wajahnya nggak nakal nih. Sekarang ya, dulu nggak tahu ya. Dulu kecil dengan Koko lah, kau senang. Dulu kan rumahnya di pinggir Sungai Batanghari. Kami bisa berenang, mama nggak bisa. Jadi kalau kami mau dipukulin, kami loncat ke sungai. Jadi dia nggak bisa ngejar, Pak. Jadi, terus kalau mau naik ke tangga ke rumah lagi, kami lihat kalau tidak ada mama cepet naik gitu. Mama nggak bisa berenang. Saking nakalnya kami kalau mau dipukul kami loncat ke air, Pak. Kalau papa oke, lebih Papa lebih memberi kebebasan ya. Iya, Pak. Nah, sekarang mana yang duluan akhirnya? Papa mama terima Yesus, Koko gede, Ko Malik, lalu si Erni sama Ko siapa tuh yang tengah? Amran. Mana yang duluan? Ceritanya bagaimana? Sehingga mereka yang tadinya tidak punya jalan, tidak punya kebenaran, tidak punya kehidupan, dan mereka punya. Iya. Wow. Jadi setelah kami berdua, Cece kenal Yesus, terima Yesus, baru terakhir. Kalau sebenarnya Koko yang besar setelah melihat perubahan kita semua, dia ikut Tuhan, Pak. Ikut Tuhan tapi masih gitu aja. Jaga-jaga. Iya, jaga-jaga. Jangan terlalu dalam gitu. Iya, jangan terlalu dalam. Kalau Koko yang kedua itu, dia sudah dapat, tadinya menurut dia dapat jalan yang ikut orang Kedar itu. Iya. Nah, dia bisa ikut, tetapi terakhir memang kita doakan terus. Akhirnya dia bisa melepas. Dia tahu, dia sering mendengar dulu kan ada zaman sering perdebatan ya Pak ya, perdebatan agama itu zaman-zaman dulu. Nah, dia sering dengar ceramah-ceramah, tapi dari debat-debat gitu. Akhirnya dibukakan kebenaran hingga dia percaya Yesus. Yang kakak yang kedua. Tadinya dia udah masuk Kedar. Iya. Udah masuk Kedar. Nah, terus kalau mama itu dia yang paling, mama dengan Koko yang sebenarnya yang lebih ke pelayanan penyembahan yang berhala dulu. Dua itu yang aktif. Yang benar-benar aktif. Kalau papa enggak terlalu aktif di penyembahan. Tapi akhirnya mama juga terima Yesus. Mama terima. Yang sejak itu saya bilang Pak, yang sejak ada kebakaran itu, waktu itu ada kebakaran di kampung kita. Jadi rumah kayu, penyembahan semua habis. Nah, sejak itu dia melihat kita semua sudah percaya Yesus. Ya sudahlah, kami bilang enggak usah di ini lagi. Nanti nanti kalau dipanggil Tuhan juga tidak ada yang sembahyang, jadi ikut Yesus saja. Dan memang dia melihat perubahan hidup yang paling penting, Pak. Akhirnya papa mama minta dibaptis. Iya, dibaptis. Wow. Sekarang mama umur berapa? Mama saya mau 80. Masih sehat ya? Masih sehat. Papa? Papa 85. Wow.
Sehat juga. Sehat. Wow. Jadi dari kau Husin dan kau senang menemukan jalan kebenaran dan hidup, Ya. diikuti oleh Kode, Ya. Konga, Ya. dan Cingah ya. Ya. Dan Papa Mama selamat semuanya. Ya. Sekarang saya pengen kau Husin Ale bantu jelasin kepada teman-teman Ya. yang ikut program ini. Sebenarnya apa sih Tuhan Yesus sebagai jalan itu? Silakan. Ya. Setelah punya pengertian sekarang, untuk teman-teman yang model Pak Husin zaman dahulu. Ya. Jadi saya umpamakan seperti begini. Kalau saya mau ke satu kota, saya tidak pernah ke satu kota itu, saya perlu seseorang yang pernah ke tempat itu. Jadi saya percaya bahwa di kehidupan, setelah kehidupannya kita meninggal, kita mau kemana? Naik. Salah satu Kemana? Ya, kemana? Di dalam Yesus lah. Yang tadi dikatakan Yesus berkata di Yohanes 14:6, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Artinya hanya Yesus satu-satunya jalan. Waktu itu saya berpikir, wah sombong kali. Masa tidak ada yang lain? Ternyata memang benar bahwa Yesus adalah jalan. Kalau kita mau pergi ke satu kota, kita tidak kenal siapapun, kita tidak akan mungkin berani, nanti tersesat, Pak. Tersesat Ya, tetapi kalau ada yang menjemput, ada yang kasih tahu, nanti kamu ke satu kota, saya jemput ya, saya yang tinggal di sini, kita tenang. Makanya ikut Yesus ada janji, ada kepastian keselamatan. Dan memang Yesus dari surga Iya, Yesus dari surga. turun menjadi manusia. Ya, Tapi kan nggak masuk akal kata mereka ya. ya. Tuhan kok jadi manusia? Gimana? Begini, Tuhan itu dia memberi kita kebebasan. Kalau dia datang, tidak mungkin Tuhan datang tiba-tiba berbentuk seperti roh gitu, kita akan mati ketakutan, ya. Nah, Tuhan itu dia mau jadi apapun sebenarnya Tuhan bisa. Terserah dia. Iya, terserah dia. Dia jadi manusia bisa. Tapi Tuhan itu bukan manusia, dia bisa jadi manusia. Tuhan mau jadi lampu, mau jadi apa bisa. Namanya dia maha kuasa. Dia mau supaya kita bisa berinteraksi. Ya nggak bisa manusia jadi Tuhan. Iya, manusia tidak bisa jadi Tuhan, Pak. Baik, setelah kau Husin Ali menemukan Yesus adalah jalan, keterangan diberikan, mereka juga melihat perubahan hidup ya, Iya, Pak. serta prestasi ya. Iya. Karena saya lihat hampir semua koko-kokonya nggak ada yang kuliah. Iya, Nggak ada. ada. Kecuali saya Husin. saja, Pak. Ceritanya gimana? Itu bagus. Jadi sebenarnya dulu kita pun satu terbatas keuangan. Jadi keuangan keluarga tidak sanggup gitu, tidak sanggup menyekolahkan. Koko saya yang besar aja tidak tamat SD. Wow, Malik ya? Iya, terus yang kedua SMP, terus yang ketiga CC SMP, yang keempat SMA. Nah, saya beruntung ketika saya sekolah sampai SMA, terus bisa kuliah karena Tuhan sudah memberkati keluarga kami. Iya. Makanya saya bisa kuliah. Kalau enggak pun saya mungkin enggak kuliah juga, Pak. Kuliah di arsitek ya? Iya, Pak. Sehingga menjadi insinyur sekarang ya? Iya, Pak. Dan mereka makin, wah beda gitu ya? Iya, beda. Melihat kehidupan kita. Melihat buahnya, Pak. Baik, akhirnya kau Husin menikah dan punya anak 3. Iya. Dan diberkati Tuhan. Iya, diberkati Tuhan. Melayani Tuhan. Baik, kau Husin Ali, serang ceritakan kepada teman-teman Yesus sebagai kebenaran. Kan mereka memang nanti itu ada kehidupan setelah ini. Tapi kehidupannya begini mereka masih meraba-raba kan. Nah, tapi jelaskan kepada mereka setelah Yesus adalah jalan, karena dia dari surga yang turun ke dunia, setelah Yesus sebagai kebenaran. Silakan. Ya.
Karena Yesus tidak saja berkata bahwa aku jalan kebenaran dan hidup, tidak asal ngomong, tetapi benar dalam arti Yesus benar, dia membuktikan. Jadi membuktikan kasih-Nya dengan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan apa yang terjadi? Yang Yesus katakan bahwa setelah dia mati, dia akan bangkit. Dan yang Yesus katakan itu terjadi. Benar, Pak? Benar. Dan Yesus adalah seperti firman yang menjadi daging ya. Ya. Kebenaran menjadi daging. Ya. Wow. Kebenaran apa saja yang harus kita pelajari dari Yesus sebagai firman yang menjadi daging dan kebenaran? Silakan. Yesus ketika dia hidup sebagai manusia, apa yang Yesus lakukan itu adalah perbuatan yang mulia. Yesus pergi dari satu desa ke desa lain, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan orang dari keterikatan. Itu yang Yesus lakukan. Sehingga kebenarannya dalam kehidupan Yesus selama di bumi, dia banyak berbuat kasih, menunjukkan kasih, dan menunjukkan kelemah lembutannya, Pak. Kehidupan Yesus itu menjadi Lalu ada yang berkata dari pihak mereka, tapi Yesus kan hanya untuk orang Yahudi saja. Apa juga untuk kami? Jelaskan kebenarannya bagaimana? Kau Sinale. Tuhan itu mengasihi semua manusia. Firman Tuhan katakan di Yohanes 3:16, di situ dikatakan betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang, artinya setiap kita manusia yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, Pak. Jadi itu janji Tuhan, setiap orang, bukan hanya orang Yahudi. Dan waktu Yesus naik ke surga, Yesus memerintahkan pergi ke semua bangsa. Ya, benar. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Yang ketiga, Kausin Ale. Yesus adalah jalan, sudah beres. Yesus kebenaran, saya sekarang Yesus kehidupan. Ya. Bagaimana Kausin mengalami setelah bertemu Yesus punya kehidupan yang energik, penuh berkat, penuh dengan kehidupan yang punya masa depan. Silakan. Jadi kehidupan itu bagi saya bukan hanya bicara umur sampai berapa, terus kita dipanggil Tuhan. Tetapi kehidupan bisa bicara dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana saya mengalami, kadang ada orang tidak punya pengharapan, hidup dalam banyak masalah. Justru orang-orang kelihatan hidup, sebenarnya di roh jiwanya itu mati, Pak. Di dalam dirinya itu banyak teriak-teriak, gimana, mengalami banyak depresi. Ada begitu banyak orang-orang yang punya kelebihan, punya berkat materi di secara finansial, tetapi di kehidupan mereka itu mati, keluarganya. Tetapi puji Tuhan, dengan saya mengenal Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, hidup itu artinya saya punya pengharapan, saya tetap eksis meskipun ada banyak masalah, tetapi saya tetap meresponinya dengan baik karena saya percaya ketika ada Yesus, ada hidup dan ada masa depan, Pak. Wow. Jadi klop ya, Yesus jalan, kebenaran dan kehidupan. Nah, sekarang Pak Husin, bukan sebagai Kak Husin lagi, saya panggil Pastor Husin sekarang karena akhirnya menjadi gembala. Amin. Nah, bagaimana proses daripada si Husin Ale kecil yang nggak punya jalan, nggak punya kebenaran, nggak punya kehidupan, akhirnya lulus jadi sarjana arsitek, menjadi insinyur, lalu jadi kontraktor, borong rumah, bangun rumah, dan bangun ruko, dan akhirnya ternyata ada panggilan untuk mengembalakan jiwa-jiwa akan menerima kebenaran, jalan, dan kehidupan. Bagaimana proses itu, perbuatan ajaib Tuhan? Dan gimana respon koko-kokonya semuanya? Iya. Jadi waktu setelah saya kenal Tuhan Yesus, memang saya waktu itu sudah melayani di musik. Sejak saya terima Yesus sampai sekarang, memang saya tidak pernah tidak pelayanan ya. Jadi memang kita punya kerinduan menyenangkan hati Tuhan. Karena belajar menjadi seperti Yesus, itu yang di awalnya.
Nah, di dalam Bisa baik main gitar tuh kursus atau otodidak? otodidak, Pak. Jadi Wow. dulu di daerah kita belajar gitu aja, ada yang bisa main gitar, minta diajarin. Belajar gitu sampai sekarang otodidak. Koko saya otodidak, kita enggak ada yang Koko main keyboard otodidak? otodidak juga. Nah, jadi waktu saya sudah kenal Tuhan, pelayanan, ke kuliah di Palembang, ke Batam, pelayanan semua. Nah, akhirnya ke Jambi bantu pelayanan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, karena ini ada pengembangan di dalam pelayanan, akhirnya saya dipercaya gitu Pak Tim, dipercaya untuk membuka satu persekutuan di awalnya. Persekutuan, tetapi terus terang di hati saya persekutuan tidak masalah karena memang dari dulu kita melayani Tuhan, kita antusias. Nah, waktu dikasih persekutuan, kan ketemu Pak Tim juga, saya juga dengan teman-teman bicara bahwa saya tidak ada ambisi untuk jadi gembala. Sedangkan saya ngomong aja dengan koko-koko saya, mereka berkata, berat loh itu. Kamu mau ya berat. Nah, sebenarnya saya tidak ada ambisi dan tidak ada keinginan waktu itu, Pak. Toh juga punya pekerjaan dan punya bisnis masih, ya. ya. Juga istri saya juga tidak mendukung. Awalnya. Awalnya tidak mendukung. Nah, tetapi seiring berjalan waktu, memang saya melihat ada banyak tanda yang Tuhan berikan sehingga saya boleh terus maju. Ada begitu banyak Tuhan kasih tanda. Baik, akhirnya sementara pandemi tidak beribadah karena memang semua online. Akhirnya kita bertemu bikin persekutuan doa via online. Via online. Buka perintisan pelayanan via online. Nah, tapi karena mulai reda, pandemi mulai pulih, lalu bikin ibadah onsite. Nah, ceritakan bagaimana sukacitanya Ko Husin Ale ini bisa mendoakan Johan yang sakit, yang tersesat, akhirnya bertobat dan dibaptis. Silakan. Ya, puji Tuhan. Sekaligus setelah ini closing statement. Oke. Jadi puji Tuhan, waktu kita buka persekutuan di masa-masa pandemi, di-mentorin oleh Pak Tim, sebenarnya waktu itu kita jalan saja, tetapi di dalam diri saya pun saya secara manusia itu berat ya, berat. Di samping kita juga ada masalah, nanti urus pelayanan banyak orang yang punya masalah. Nah, satu tanda yang seperti Pak Tim katakan, saya ketemu melalui koko saya Malik ini, waktu itu dikatakan ada yang sakit, ya, ada yang sakit. Nanti next kita bisa minta saudara kita ini kesaksian. Jadi dia sakit, saya pergi mendoakan dia. Saya pakai firman Tuhan Yakobus 5 itu, mengoleskan minyak, saya tuntun dia berdoa. Dia orang kepercayaan. Waktu saya doakan aja, di belakang aja ada tempat tempat penyembahan untuk orang tuanya. Di depannya juga ada ini penyembahan yang tapekong itu. Waktu itu kan, saya doakan dia sakit jantung, sudah 4 hari tidak makan. 4 hari tidak makan. Makan obat, 1 hari makan obat bisa sampai 10 lebih. Nah, waktu saya doakan, saya ingat sekitar jam 2, besoknya tadinya tangannya bengkak, mukanya bengkak juga. Besoknya pagi dia sudah bisa makan mie, bisa makan jeruk 4. Waktu ketemu saya pun kaget. Waktu dihubungin pagi jam 9, kata koko saya, itu yang didoakan udah sembuh. Ini orang kepercayaan, Pak. Orang ini kalau kita di gereja tuh itu pengerja. Kalau di kepercayaan itu dia jadi pengerja. Juga penari barongsai. Pemain barongsai yang nanti kalau misalnya cap gome itu dia yang ini bisa kerasukan gitu, nusuk pipinya pakai pisau pakai apa gitu. Nah, akhirnya disembuhkan orang ini. Dan minta dibaptis. Dibaptis. Nah, waktu mau dibaptis pun, tadinya waktu mau dibaptis,
tidak mau, tetapi dia mendapat mimpi bahwa Yesus suruh ke rumahnya mandi. Akhirnya itulah waktunya dia dibaptis. Begitu ceritanya. Wow. Bapak Ibu Saudara, kepercayaan, iman dan keyakinan itu adalah hak pribadi. Saya juga tidak berani menilai kepercayaan dan juga keyakinan pihak siapapun. Tetapi biarlah testimoni ini menjadi cermin buat kita, termasuk saya, bahwa di dunia ini orang bisa salah jalan, salah kebenaran, juga salah kehidupan. Contoh, menikah itu nggak bahagia. Sudahlah, nggak usah menikah. Itu bukan kebenaran. Memang ada orang yang menikah nggak bahagia, bahkan dia merasa pernikahan itu adalah neraka di dunia. Tapi itu bukan kebenaran. Karena yang menikah bahagia juga banyak. Kalau jelas kebenarannya. Benar. Jadi kita harus berani memilih jalan yang benar dan menurut sejahtera, memilih kebenaran yang benar dan sejahtera, terlebih memilih kehidupan yang betul-betul menghidupkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tentu tidak sempurna sharing dan tanya jawab kami ini, tetapi pengalaman Koh Husein Alai yang salah jalan, salah kebenaran, salah kehidupan, akhirnya dia menemukan Yesus sebagai jalan hidup dan kebenarannya, dan dia telah mengubah sejarah keluarganya, bahkan sekarang terpanggil untuk boleh menjadi penunjuk jalan kebenaran kehidupan dalam Yesus. Pakai dia lebih dahsyat. Bahkan program ini juga menjadi alat untuk kami menerima jalan kebenaran kehidupan di dalam Yesus. Siapapun kami masih boleh bertobat dan menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami, dan kami boleh mengiring Yesus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kalau kami percaya Yesus, Kisah Rasul 16:1, kami dan seisi rumah kami diselamatkan memiliki jalan kebenaran dan kehidupan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang yang lebih dahsyat lagi. Terus berkobar-kobar dalam Yesus Kristus Tuhan. Salam sehat.